Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Okta Fitriani. Hari ini kita bakal belajar bareng tentang satu topik yang mungkin sering kedengarannya rumit, tapi ketika dijelaskan dengan bahasa yang santai, ternyata nggak sesulit itu kok. Yaitu konsep dasar manajemen keuangan dan nilai waktu dari uang. Jadi kenapa sih topik ini tuh penting? Karena dalam dunia bisnis, keuangan itu ibarat jantung dalam tubuh manusia. Meski kita punya otak, yaitu strategi, kemudian kita punya tangan sebagai operasionalnya, dan kaki sebagai sumber daya manusianya. Tanpa jantung yang bekerja dengan baik, ya semuanya nggak bisa jalan. Nah, begitu juga perusahaan. Kalau keuangannya kacau, operasional terganggu, strategi nggak bisa dijalankan, dan bisnis bisa berhenti begitu saja. Nah, makanya hari ini kita bakal memahami apa itu manajemen keuangan, bagaimana ruang lingkupnya, tujuannya apa, serta konsep penting bernama time value of money yang sering muncul banget dalam pengambilan keputusan finansial. Oke, langsung kita mulai dari yang pertama. Manajemen keuangan itu sebenarnya simple banget idenya, yaitu bagaimana perusahaan mengelola dan menggunakan uangnya dengan baik-baik. Nah, menurut Brigham dan Houston, manajemen keuangan itu tidak hanya sekedar mengatur pemasukan dan pengeluaran perusahaan, lebih dari itu. Nah, manajemen keuangan juga berfungsi untuk merencanakan keuangan. Yang pertama, merencanakan berapa uang yang dibutuhkan, untuk apa, dan kapan perusahaan memerlukannya. Nah, kemudian yang kedua itu mengatur arus kas. Arus kas itu seperti aliran darah perusahaan. Kalau macet di tengah jalan, mau perusahaan untung besar sekalipun tetap bisa bangkrut gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, mengambil keputusan investasi. Nah, perusahaan harus memilih investasi mana yang paling menguntungkan, bukan sembarangan proyek. Nah, mau pakai uang sendiri, mau pinjam ke bank, mau terbitkan saham, itu harus dihitung matang-matang, dan tujuan akhirnya adalah memaksimalkan nilai perusahaan, bukan hanya mencari laba besar dalam waktu singkat. Nah, tapi memastikan perusahaan bisa bertahan lama, stabil keuangannya, dan bernilai tinggi bagi investor. Kemudian ada 3 fungsi besar yang menjadi fokus utama manajemen keuangan, yaitu yang pertama, keputusan investasi. Intinya, uang yang dimiliki perusahaan harus ditaruh ke tempat yang paling menguntungkan. Nah, beberapa contoh keputusan investasi yaitu beli mesin baru yang bikin produksi lebih cepat, kemudian buka outlet baru di kota lain atau buka cabang baru, kemudian kembangkan produk baru yang lebih kekinian, investasi di teknologi biar operasional lebih efisien. Kalau salah investasi, perusahaan bukan cuma rugi uang, tapi juga rugi waktu dan tenaga. Nah, kemudian keputusan pendanaan. Kalau perusahaan butuh uang tambahan, mereka harus memutuskan mau pakai sumber dana dari mana. Pilihan pendanaan bisa berupa modal sendiri atau pemilik nambah modal, kemudian pinjaman dari bank, penerbitan obligasi, atau menambah saham baru. Nah, kemudian manajer keuangan harus pintar nih memilih sumber yang risikonya paling kecil tetapi tetap menguntungkan gitu kan. Nah, kemudian keputusan dividen. Laba perusahaan itu mau dibagikan ke pemegang saham atau disimpan untuk ekspansi gitu. Nah, perusahaan yang sedang berkembang biasanya tuh menahan labanya untuk dipakai lagi agar bisa tumbuh lebih cepat. Nah, kemudian selain
tiga fungsi utama itu tadi yang aku jelasin, manajer keuangan juga harus menyusun anggaran, mengontrol pengeluaran, menganalisis laporan keuangan, dan mengelola risiko. Jadi sebenarnya manajer keuangan itu seperti navigator perusahaan. Dialah yang menjaga agar perusahaan tetap punya arah yang jelas dan kondisi keuangannya stabil. Nah, kemudian peran manajemen keuangan dalam bisnis. Nah, manfaatnya manajemen keuangan itu banyak banget. Yang pertama, menjaga perusahaan agar bisa berkembang. Nah, misalnya mengatur pengeluaran supaya tidak lebih besar dari pemasukan. Nah, yang kedua, menjaga arus kas tetap sehat. Contoh sederhananya, perusahaan harus memastikan uang cukup untuk bayar karyawan, supplier, dan operasional. Nah, kemudian manfaat yang ketiga yaitu menghadapi perubahan ekonomi. Kalau harga bahan baku naik atau nilai tukar berubah, nah manajemen keuangan itu harus cepat menyesuaikan strateginya. Nah, kemudian manfaat yang keempat itu membuat perusahaan tetap kompetitif. Dalam dunia bisnis global, semua perusahaan bersaing. Yang bisa bertahan hanyalah yang sistem keuangannya kuat. Nah, itulah kenapa posisi manajer keuangan itu sangat krusial dalam perusahaan. Nah, kemudian tujuan utama manajemen keuangan. Jadi tujuan akhirnya cuma satu, yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Tapi untuk mencapai itu, perusahaan harus menjaga likuiditas, stabilitas keuangan, dan return trade-off. Nah, likuiditas ini bisa memenuhi kewajiban jangka pendek, misalnya tuh bayar gaji atau bayar hutang bulanan. Nah, kemudian yang ketiga, stabilitas keuangan. Pendapatan dan pengeluaran harus seimbang. Kemudian risk return trade-off. Setiap keputusan harus mempertimbangkan resikonya. Misalnya, investasi A menghasilkan keuntungan besar tapi resikonya tinggi. Nah, kemudian investasi B, keuntungannya lebih kecil tapi aman. Nah, manajer harus memilih nih yang terbaik sesuai kondisi perusahaannya dari dua opsi tadi, investasi A atau investasi B. Nah, kemudian nilai waktu dari uang atau time value of money. Nah, sederhananya uang hari ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima besok. Kenapa? Karena uang hari ini bisa dipakai langsung untuk investasi, nilainya bisa bertambah seiring waktu, ada risiko inflasi atau harga barang makin naik, ada juga risiko ketidakpastian di masa depan. Nah, kemudian future value atau nilai masa depan, yaitu menghitung berapa nilai uang kita di masa depan jika diinvestasikan. Nah, contoh lainnya yaitu kalau kamu punya uang 5 juta dan bunga 8% per tahun, maka setelah 1 tahun akan menghasilkan 5.400.000 rupiah, dan setelah 2 tahun 5.832.000 rupiah, yang setelah 5 tahun 7.346.000 rupiah. Jadi kamu bisa lihat tuh betapa besarnya pengaruh bunga majemuk. Kemudian present value atau nilai sekarang, yaitu menghitung nilai saat ini dari uang yang akan kita terima di masa depan. Nah, contoh sederhananya, kamu ditawari 2 pilihan, terima 1.500.000 hari ini atau 1.650.000 setahun lagi. Nah, kalau bunga pasarnya 10%, maka present value-nya 1.650 sama dengan sekitar 1.500.000. Artinya dua-duanya nilainya sama. Nah, konsep inilah yang dipakai perusahaan untuk menentukan apakah suatu proyek itu layak atau tidak. Nah, kemudian penerapan TVM dalam dunia bisnis. Nah, konsep nilai waktu uang itu dipakai perusahaan dalam banyak
keputusan penting. Jadi misalnya yang pertama tuh menilai investasi jangka panjang, yang kedua menghitung pinjaman, yang ketiga menentukan harga saham dan obligasi, yang keempat menentukan biaya peluang. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap tentang konsep manajemen dan nilai waktu dari uang. Semoga lewat penjelasan ini kalian bisa melihat bahwa manajemen keuangan itu bukan cuma urusan menghitung uang, tapi bagaimana perusahaan mengambil keputusan yang baik agar tetap bertahan, tumbuh, dan berkembang dalam jangka panjang. Dan lewat konsep time value of money ini, kita jadi sadar bahwa waktu itu benar-benar punya nilai. Nah, semakin cepat kita mengatur uang dengan benar, maka semakin besar manfaat yang kita dapatkan di masa depan. Nah, semoga materi ini bermanfaat buat kalian, baik untuk tugas kuliah, presentasi, atau bekal pengetahuan keuangan di dunia kerja nanti. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.